Selamat siang yang berada di Indonesia, yang ada di Amerika sana, selamat malam deh. Aku nih lagi di recovery room rumah sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Sepi nih di kamar, tuh makanan belum disentuh. Enak sih makanannya, enak. Nah di sini tuh lagi di recovery room karena telah melakukan tindakan DSA. Apa DSA itu? Dilakukan sama Profesor Dokter Terawan. Nah, penasaran kan? Ikutin terus keseruanku. Jangan lupa nonton sampai tuntas tas. Kayak apa sih? Ikutin terus ya. Suasana di pagi hari, cuacanya nih kayak berkabut gitu. Bisa jadi polusi udara guys, tapi nggak yakin juga apa mendung ya, kurang ngerti. Tapi cuacanya cerah gitu, panas cerah. Nah ini kita lagi mengadakan perjalanan ke Rumah Sakit Kepresidenan, Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, untuk akan melakukan tindakan DSA. Apakah DSA itu? DSA itu adalah singkatan dari Digital Subtraction Angiography. Nah, itu merupakan prosedur untuk melihat permukaan bagian dalam pembuluh darah kita yang sering disebut dengan lumen, untuk dapat digunakan untuk melihat arteri, pembuluh darah, dan juga ruang jantung kita. Tetapi DSA ini bukan hanya berpusat di kepala karena ada jantung, tapi dia mulai dari perut, melihat pankreas kita, apakah pembuluh darah arterinya itu, pembuluh darahnya itu tidak tersumbat, dan kalau ada sumbatan-sumbatan, itulah gunanya DSA. Dia akan lihat dan dia akan hancurkan, dibersihkan pembuluh darah itu. Nah, caranya tuh pertama, kita datang ke sini nih, ke Rumah Sakit Gatot Subroto itu sendiri. Nah, di sini kita langsung ke bagian atas gedungnya itu, konsultasi DSA. Ruang MRI ini gedung baru yang diresmikan oleh Pak Prabowo, calon presiden tuh. Nah, ruangannya itu ada di tingkat 2. Nah, dari situ kita diperiksa. Setelah diperiksa, biasa periksa tekanan darah sih, terus ditanya keluhan-keluhannya apa, isi formulir gitu. Sesudah itu kita dikirim ke bagian MRI. Nah, di dalam MRI ini kita diperiksa dari kepala, seluruh bagian kepala itu di ronsen, dengan bagian dada, di bagian dada. Jadi dari situ difoto, dan hasil MRI itu kita konsultasi ke dokter bagian MRI. Jadi dia bilang, oh hasil MRI itu mengalami begini, ada penyempitan pembuluh darah, otaknya kekurangan oksigen yang bisa menyebabkan sakit kepala ataupun susah tidur. Jadi setelah konsultasi dengan bagian MRI-nya sama dokternya, terus kita dikirim lagi untuk pengambilan darah. Ini dokter nih. Ini kita periksa di ketiga dokter ini. Dokter paru, dokter jantung, dokter lab, darah. Gila, semua berseragam kok.
Dokter-dokternya juga masih muda. Itu dokter-dokternya. Setelah hasil semua pemeriksaan dari dokter-dokter sudah selesai, kita ambil nomor urut lagi untuk pembukingan tempat tidur, kamar, ruang inap, karena harus di recovery room selama semalam setelah selesai tindakan. Hasil konsultasi dari dokter-dokter udah siap di map ini. Sekarang kita ke ruang kamar. Paviliunnya, tempat rawat inap. Rumah sakit ini gede banget, gedenya minta ampun. Itu jalan kita dari building 1 ke building 1, ruangan 1 ke ruangan yang lain itu jauh-jauh. Apalagi dari rumah sakit yang main buildingnya itu mau ke pavilion tempat inap, rawat inap. Nih, lumayan jauh. Ada tamannya juga. Jadi bisa healing-healing di sini kalau mau jalan-jalan. Bagi yang inapnya lama, tapi kalau inapnya cepat itu bisa langsung pulang. Kita ini lagi menuju ke ruang kamar inapnya. Kita lihat ruangannya ya. Nah, ini dia nih kamarnya. Jadi kamar ini akan jadi recovery room aku. Ini tipe kamar yang 1 kamar 1 tempat tidur. Ini di ruang rawat inap kepresidenan. Building ini dibuat sejak zamannya Pak Harto. Tapi dirawatnya bagus, makanya ruangannya tuh masih keren. Tapi salah sih ambil kamar ini, harusnya yang rame, yang banyak orang, biar nggak sepi. Ini suami lagi iseng, orang nggak baju di videoin. Ya, pasien Rumah Sakit Gatot Subroto. And then dulu, oke? Colok balon ya. Lalu colok. Halo suami pasien. Dengan dokter Terawan. Terawan tuh? Asik, Dali dapat dokter Terawan. Apa nama kamera? Tuh, Panasonic. Dia bisa video ini kan? Selagi nggak masuk itu ya? Kalau di sana boleh, Bu. Oh bisa? Boleh. Wah, ikut. Ikut aja boleh. Gak usah dong, apa bisa nanti ketemu kerja. Iya. Ada sih saudara kakak satu di Bandung. Kemarin katanya waktu Jumat ketemu dokter Terawan.
Iya, Bu. Karena suami mau masuk ke dalam, videoin aku di dalam, jadi juga harus pakai baju anti radiasi. Ini sudah persiapan, Pak. Iya. Jadi persiapan ini tanda. Jarum itu ya. Bukan, Pak. Jadi ibu kan nanti mau diambil bagian yang ditusuk, Pak. Iya. Ibu dalam keadaan tertutup. Iya. Kalau dalam keadaan tertutup gitu kan sulit untuk menentukan lokasi. Iya, Pak. Jadi dibikin poroskopi seperti ini. Oh. Dikasih marker, di poroskopi. Jadi si dokter paham lokasinya. Wah, ada di ujung ini marker gitu. Wah, berarti kelihatan kan secara fisik kita ujung markernya. Iya. Oh, berarti di sini. Gitu. Oh, gitu. Untuk menentukan lokasi. Oh, oke, Pak. Lokasi pengambilan apa? Lokasi penyuntikan. Oh. Jangan sampai salah karena seperti itu kan sakit. Hanya suntik itu aja, suntik kebal. Lokasi itu nanti dia akan masuk si kateter langsung ke aorta, langsung ke atas. Oh, wah. Bisa kepantau, Pak, di sini, Pak, monitornya. Oh, nanti ya. Ya, bisa termonitor. Nah, itu dasarnya dari MRI. Iya. Di MRI itu ada satu program yang namanya MRA, Oh, oke. Magnetic Resonance Angiografi. Jadi untuk melihat pembuluh darahnya, Pak. Iya, Pak. Untuk melihat pembuluh darahnya. Nah, itu dasarnya dari situ. Dasar dari situ mau diaplikasikan di sini nanti. Jadi yang diperiksa itu bagian-bagian yang dianggapnya satu kelainan dari MRI-nya. Diprioritaskan di awal. Kalau emang itu positif langsung ditindak di plastik. Iya, Pak. Jadi efektif waktunya. Karena udah ada dasarnya. Iya, Pak. Kalau belum ada dasarnya si dokternya wah mana-mana dulu. Iya. Kalau ini udah dari dasar itu kita langsung menuju sasaran. Cuman prosesnya harus seperti ini, Pak. Iya, Pak. Jadi segala informasi data-datanya udah disiapkan, masukin komputer. Juga saya sebagai pasien udah dipersiapkan di dalam ruang operasi, bukan ruang operasi sih, pemeriksaan, penindakan, dan sesudah itu kita akan tunggu dokternya. Dan dokternya ini dia nih baru datang. Dokter siapakah dia? Ini persiapan-persiapan di ruang tindakan. Pakaian operasi dipakaikan sama petugas. Ya, Pasang baju segala. Karena ini ruang radiasi, jadi dipakaikan baju untuk anti radiasi juga. Terterawan. Karena kasihan kalau setiap dokter semua yang bertugas tuh ada radiasi. setiap hari harus Oh, iya, kena Pak. radiasi itu kan bahaya Sedangkan ini juga belum untuk yang kena merah, mereka Pak. gitu. Iya. Bapak mau di dalam? Tolong, Pak, ya, Pak. Iya, boleh. Silakan, Pak. Dan syukurnya lagi diizinkan untuk masuk ke ruang tindakan. Jadi bukan hanya sekedar masuk ke ruang tindakan, bisa videoin juga. Sudah berada di ruang tindakan dan syukurnya, puji Tuhan banget itu saya ditindaki langsung oleh dokter terawannya. Saya itu yang lagi di atas meja terbaring, terkapar, dibius tapi hanya lokal aja. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Bagaimana cara tindak lanjutnya untuk pasien yang mengalami penyempitan pembuluh darah? Ikutin terus keseruannya di vlog berikutnya ya. Sekian dulu vlog saya kali ini. I'll see you next vlog. Ciao.